Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Cabang DPR Kota Serang Banten, Bapak Kusnudin. Beserta Pak siapa? Adinda. Namanya saja Kusnudin. Nanti kalau nggak membantu PKL, UMKM, melalui aplikasi yang saya banggakan Ketua DPW Provinsi Banten, Saudara Rika Rasmawati, beserta jajaran dan kawan-kawan dari Kabupaten Kota Banten. Yang pertama, mari kita selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada hari ini kita bisa silaturahmi, memperkuat, mempertebal kebersamaan, persatuan dan kesatuan, sinergi dan kolaborasi dengan tujuan PKL dan UMKM se-Banten mampu maju, berkembang, unggul, dan hidupnya sejahtera. Jadi tujuan kita ke situ, Pak. Jadi kalau sudah pakai din kemudian tidak menuju ke sana, dinnya harus hilangin. Kita pasal Husnul, Pak. Husnul, bagus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama dalam rapat kerja ingin saya ingatkan kembali kepada seluruh jajaran PKI bahwa satu-satunya program yang harus diwujudkan hasil Munas kelima PKI 2017 adalah revolusi kaki lima ini. Jadi jangan takut mendengar kata revolusi. Ini revolusi untuk rakyat sejahtera berkeadilan. Kenapa ini menjadi sebuah hal yang perlu saya sampaikan? Saya berharap program kerja DPW, DPD tidak pimpinan bagi Bupati Banten tidak boleh keluar dari koridor revolusi kaki lima ini. Ada 5 pilar Pak Kusnudin. Yang pertama, revolusi kepastian hukum lahan usaha kaki lima Indonesia. Tanggung jawab Mbak Rika beserta Ketua DPD Kabupaten Kota Banten adalah memastikan bersama Pemda bahwa PKL dan UMKM di Banten ini diakui oleh pemerintah. Apakah itu melalui sebuah perda, pergub atau per wali kota. Cantolan hukumnya jelas, Undang-Undang 20/2008 tentang UMKM dan Perpres 125/2012 tentang penataan pemberdayaan PKL. Ini yang selalu menjadi persoalan di semua wilayah dan daerah di Indonesia. Termasuk terakhir Agustus 2004 sepanjang puncak Bogor digusur tanpa kemanusiaan. Dan saya tidak mau ini terjadi di Provinsi Banten. Yang kedua terkait dengan Pak Kusnudin, itu revolusi keuangan dan fasilitas usaha produktif kaki lima Indonesia. Saudara-saudara, sampai hari ini baru 19% plafon kredit nasional itu bisa dinikmati oleh pelaku ekonomi rakyat yang jumlahnya 65,4 juta, menyumbang PDB 61%, menyiapkan lapangan kerja 132 juta atau 27%. Ini harus kita dorong minimal 40% sampai tahun 2029 sebagaimana target Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya hanya satu, Pak. Kita ingin mencetak 100 juta UMKM unggul agar Indonesia sukses menjemput puncak bonus demografi. Oleh karena itu, saya berharap Bank BTN diawali dari Kota Serang. Kita juga sudah komunikasi dengan Harmoni di Jakarta. Nanti ada minimal kerjasama yang terkait dengan fasilitas keuangan, baik itu untuk KUR, non-KUR, tidak sama
Hari ini ada program presiden 3 juta rumah untuk rakyat yang tidak mampu. Minimal itu dengan BTN. Ya, saya berharap hari ini menjadi titik tolak kemitraan kita dengan Bank Tabungan Negara, baik di Banten maupun secara nasional. Saudara-saudara, kemudian pilihan yang ketiga adalah ini juga sangat penting, yaitu revolusi rantai pasok, distribusi dan perdagangan kaki lima Indonesia. Banyak yang hari ini kebingungan. Omset pedagang pasar di seluruh Indonesia dari 14.500 pasar itu anjlok 60%. Bahkan di Tanah Abang, di JPM, Jembatan Tanah Abang itu sampai 80%. Karena negara belum mengatur rantai pasok di kita. Oleh karena itu kita dorong rantai pasok ini sangat penting, menyangkut ekonomi sektor dulu, petani, nelayan, industri, sampai sektor ini pelaku usaha dan rumah tangga. Kita usulkan kepada Presiden untuk segera menerbitkan atau membuat undang-undang ekonomi digital. Salah satunya untuk menyelesaikan persoalan anjloknya omset 14.500 pasar kecil. Yang kedua, memang ini penting, 5 juta ojek online itu sampai hari ini kumpul-kumpul dengan perusahaan aplikasi. Tidak ada payung hukum, termasuk Pak Kusnudin. Saya semalam ada tamu dari Cirebon. Jadi sekarang ini warung kelontong itu bukan disaingi oleh hanya retail modern. Namun dampak dari PP 7 tahun 2021, turunan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, peningkatan omset dan aset UMKM sampai 50 miliar. Sekarang ini pemilik modal besar turun ke lapangan, Pak. Sewa rumah, sewa ruko yang jualan saudara Edwin, dia membuka toko sayur mayur, toko kelontong, Pak, dengan pelayanan yang istimewa. Beli minyak 2 liter aja jatuh ke rumah. Ini menjamur di seluruh Indonesia. Ini juga harus diatur. Kalau di DKI Jakarta, kami sudah sampaikan kepada gubernur terpilih, ini harus ada aplikasi milik Pemprov based on digital ekonominya ada di pasar. Jadi nggak boleh dari petani langsung ke rumahnya Bang Kusnudin. Impactnya sangat besar. Kalau nanti ada kesempatan datang ke pasar Petalgudung, Cirebon, itu hampir semuanya ambruk, 80% omset ambruk. Ironisnya, hampir semua pedagang yang ambruk itu pinjaman macetnya di bank itu di atas 200 sampai miliaran per pedagang. Kita bisa bayangkan kalau ini terjadi di 15.400 pasar dan melingkupi 4,1 juta warung kelontong yang ada di Indonesia. Kemudian pilar yang keempat adalah revolusi teknologi informasi dan komunikasi kaki lima. Pak Kusnudin, ini kita canangkan tahun 2017, belum ada ekonomi digital, dan hari ini memang semua diwarnai itu. Dan yang paling penting adalah pilar kelima, revolusi perang jeliat dan pendampingan kaki lima Indonesia. Jadi nanti Pak Kusnudin, walaupun Rika ini cerewetnya minta ampun, kan begitu, ya. Kalau nggak ada jaminan pendampingan terhadap penyaluran KUR atau kredit lain dari BTN, jangan diatur. Ya. Karena tanpa pendampingan 70% pasti macet. Iya benar. Oleh karena itu 5 pilar inilah yang harus dijadikan pedoman. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, mengingat Pilpres dan Pilkada serentak 2024 sudah selesai, tanggung jawab Asosiasi PKL Indonesia adalah mengawal 5 tahun ke depan
agar mampu maju, unggul, usaha dan ekonomi PKL hidupnya sejahtera, serta bersama pemerintah kita sukseskan menjemput puncak bonus demografi 2030. Ini saya ulang di berbagai wilayah. Saya kemarin ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat juga saya sampaikan. APKI Pak Wihim tidak punya tujuan apapun kecuali tidak ikhlas Indonesia gagal menjemput puncak bonus demografi. Kalau gagal, pengangguran, kemiskinan akan membludak di mana-mana. Hari ini ada 9,9 juta Gen Z milenial menganggur. Ada 10 juta kelompok menengah jatuh miskin. Pekerja informal melonjak 3,49%. PHK di mana-mana. Oleh karena itu, ini yang harus kita dorong, pendampingan. Untuk itulah pada kesempatan yang baik ini, Saudara Rika sudah hadir ketika saya mengeluarkan maklumat. Ketua Umum mengeluarkan maklumat tanggal 22 Desember 2024 di Pondok Gede Center, Jakarta. Dalam kerangka itulah maka seluruh kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah kita segarkan berbasis kita ingin bersama-sama pemerintah di semua lini. Di pemerintah pusat kita bersama Prabowo Subianto, kalau di Banten berarti bersama Andra Soni Timgati, begitu juga di kota Kabupaten Sebanten. Untuk itulah habis acara ini saya panggil Ketua DPW untuk membicarakan persoalan penyegaran di semua DPD. Jadi nanti kalau ada yang digeser, jangan mencurigai Ketua Umum karena nggak pernah disetori kemudian dendam. Ini semua tujuannya adalah kita harus super assertive learning by doing. Waktu kita nggak banyak. Saya kemarin di Jawa Tengah saya sampaikan kepada Wakil Ketua DPRD, 6,5 juta UMKM se-Jawa Tengah itu harus segera didorong, dikolaborasikan dengan semua kekuatan. Oleh karena itu, ini sangat penting. Makanya ketika Saudara Rika WA saya bisa hadir Pak Ketum, kalau ada undangan pasti hadir. Yang kedua, Raker Will itu bagian daripada kepanjangan Raker Dewan Pimpinan Pusat. Prosedurnya begitu, ya. Oleh karena itu, ini sangat penting. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya ingatkan kepada teman-teman, pedagang kaki lima itu jangan dipersepsikan seperti zaman refleks. Bukan. Berdasarkan ADART hasil Munas kelima, semua pedagang yang berada di kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat, termasuk pasar tradisional, yang memiliki resiko besar untuk dipindah atau direlokasi atau digusur, itu adalah pedagang kaki lima. Ada yang gerobak, ada kopi keliling, ada tenan di pinggir jalan, ada tenan di kawasan wisata, di depan ruko perkantoran, ya, pasar kaget, pasar malam, termasuk pasar tradisional. Jadi Pak Kusnudin, sesuai dengan aturan di APKI ini, seluruh pedagang itu anggota asosiasi PKI. Cuman ada anggota aktif terregistrasi. Oleh karena itu, ke depan saya perintahkan kepada seluruh jajaran API di Banten untuk validasi bank data based on teritori kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi. Karena kita ini, mohon maaf, jangan asosiasi. Di BTN pun banyak data itu paling tinggi. Data Kementan, data Menko, semua tidak ada yang harus divalidasi. Yang kedua, supaya semua terukur, setiap anggota yang sudah terintegrasi secara aktif di Asosiasi PKI Indonesia harus diberi KTA. Nah, itu bisa kerjasama dengan BTN sekaligus sebagai emani itu Mas Kusnudin.
Jadi PTN-nya untung, APK-nya untung, minimal dikasih tenda di depan. Yang kedua, lakukan sektorisasi. Apakah di gerobak, kopi keliling, asongan, warung kelontong, beri stiker. Kenapa? Jangan sampai ada kejadian seperti di Puncak Bogor. Kopi tubruk dijual 40.000, viral di TikTok, ketua umum ditanya, nggak bisa jawab. Ini banyak kejadian. Oleh karena itu, kategorisasi dalam kerangka untuk validasi bank data di teritori kawasan tadi mesti. Kemudian yang terakhir, mau ada bank nih ya. Bariga saya minta bukan hanya ngurusi soal NIB, sertifikasi halal, ST, PRT, kemudian izin edar dan yang lain. Tapi yang paling penting bagaimana pengangguran yang membludak ini dan ekonomi rakyat ini didorong bagaimana. Untuk itu monggo dicoba di Kota Serang, Mas Kusnudin, yaitu program modal usaha produktif dan pendampingan. Tidak harus kur. Misalkan saudara Edwin ingin membuka semacam bakso misalkan, nanti APK mendampingi menerjemahkan idenya Edwin, mendampingi membuat strategi kelayakan bisnisnya, mendampingi ke Bank BTN sampai dibukalah usaha itu, dipantau sampai maju, tidak boleh dilepas. Jadi modal usaha produktif itu modelnya ini penting karena ke depan literasi digital, literasi keuangan itu menjadi tolok ukur. Bisa nggak pelaku usaha UMKM ini mendapatkan fasilitas usaha? Yang kedua, Mbak Rika, mohon maaf, saya kemarin ke Cirebon, Tegal, Brebes, ke Jawa Tengah. 65,4 juta UMKM itu, the majority buruh jual, Pak. Jadi yang nakal di Republik ini bukan Cina, bukan Belanda atau Amerika. Bangsa kita tuh lebih kejam dibandingkan bangsa asing. Disuruh jual dawet, dikasih makan, satu hari dikasih 40.000. Sama dengan karyawan orang Tegal di Jabodetabek. Anda kalau kerja tadi gajinya 1,2, timbang ngepel 24 jam, masak, belanja 1,2. Padahal omsetnya bisa 5 sampai 50 juta per hari. Oleh karena itu, rakyat harus dikembalikan jadi subjek ekonomi. Misalkan saudara selamat, ini kan sama, kecil juga ya. Buka usaha, nyuruh orang kerja hanya dikasih itu nggak boleh. Kasih batasan waktu. Selamat, kalau jual bakso ya, gerobaknya saya siapin, baksonya saya siapin, satu hari targetnya 100 mangkok, per mangkok kamu 2.000. Kalau kamu baik selama 3 tahun, bakso sama isi ini milikmu. Itu batasnya. Coba di Bank BTN. Jadi saya minta seluruh jajaran sebanten melakukan itu. Kenapa? 9,9 juta plus PHK akibat disruption buat ekonomi ini harus ditangani. Kalau tidak, pengangguran membludak. Kalau sudah nganggur, maka bahasanya wakil ketua umum DPKP Saudara Alan, Bang, kalau saya masih bisa terima Abang. Kalau Abang bisa terima kami berkeras. Tapi kalau rakyat kita di desa, itu perlu siapa? Paling dari rumahnya Pak Gusdur ya, begitu berangkat ke kantor, masuk kan. Atau retail modern, ujung akhirnya yang terjadi kegaduhan. Yang terakhir saya minta DPW APKRI Banten tegak lurus, mendukung penuh dan mensukseskan gubernur wakil gubernur terpilih.
Anda Sony tim yakin Anda musuh. Saya nggak ada urusan dengan politik praktis, tapi tanpa kehadiran negara, tanpa kontribusi pemerintah, dan pemerintah ini juga tidak baik-baik saja. Nah, untuk BTN 3 juta rumahnya Prabowo itu harus dijalankan juga nih, Mas. Begitu juga teman-teman nanti di Kabupaten Kota, tidak lulus nama bupati wali kota, lupakan itu partai politik. Ya. Kalau tidak, mohon maaf, sepanjang pola rekrutmen kepemimpinan di Republik ini melalui pemilu yang seperti 2024, jangan pernah berharap rakyat akan menikmati. Oleh karena itu saya hanya selalu minta kepada Presiden Prabowo Subianto tegak lurus di atas kakinya sendiri. Bayangkan Republik ini ditontonkan pagar laut itu di wilayah Banten. Ini mempunyai 30,16 km. Di Bekasi ada 40 km. Dan ini sudah saya sampaikan tahun 2017. Jadi ini satu kesatuan Pak, dengan kereta api cepat Jakarta Bandung, Jakarta City. Mereka akan bangun kondominium sepanjang pantai Jawa. 180 juta dunia. Tapi Allah hukum alam tidak menghindari. Ya. Hari ini Nusron Wahid sebagai Menteri ATR sudah mencampur SHBB nama SH. Negeri ini lucu. Ya. Makanya saya bilang di PTN pun nggak bersih-bersih amat. Gitu Pak ya. Nah, bayangkan ini di bawah laut bisa dapat SSDP sama enggak? Panjang 30 km dikalikan 500 Pak. Jadi berapa juta meter? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya minta waktu kepada Mbak Ika setelah acara ini dan beberapa person untuk membicarakan pendidikan di Kabupaten Kota Semarang. Karena ini ada Ketua KRIS Banten, Saudara Sofi. KRIS akan mendorong Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia. Satu rumah, satu bank data, pendampingan dari hulu hingga hilir, diintegrasikan, disinergikan dengan pemerintah swasta, dan yang paling penting dikoppelkan dengan industri, investasi dan hilirisasi. Di negeri kita itu lucu Pak. Di Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu ada aturan 30% kalau ada investor masuk itu wajib. Tapi sampai sekarang nggak ada jalan sama sekali. Kenapa? Karena Indonesia tidak memiliki blueprint pelaku ekonomi. Kalau di Korea Selatan Pak, itu ada Badan Perekonomian Rakyat Korea Selatan. Begitu ada investasi masuk, sebelum diketok palu sama pemerintah, badan ini sudah menghitung UMKM. Nah, oleh karena itu, ini juga penting. Makanya saya bilang sama Presiden soal MBG yang dikritik di mana-mana itu, Prabowo mampu untuk menyiapkan itu. Saya juga tahu sumber duit di Republik ini. Dan di bawah meja jauh lebih besar dibandingkan yang di atas meja. Kan mampu ngantuk di bawah sumber. Ada videonya begitu. Saya pernah menghitung potensi pajak tahun 2007. Kalau single ID number waktu itu sudah diundangkan 16.000. Nah sekarang ini yang di bawah meja juga di atas 14.000. Jadi nggak usah khawatir. MBG pasti dibiayai sama Prabowo hari ini bisa mengefisienkan 142 triliun dari biaya operasional kementerian lembaga se-Indonesia. Mentan itu tak boleh ucapannya duluan Mas. Lebih baik jogging di Monas, di Ancol ya. Duluan kalau ada kepentingan nasional. Yang terakhir saya modal itu insya Allah Munas ke-6 Asosiasi Pedagang Indonesia akan kita gelar bulan April 2025 di Jakarta. Saya kira itu, matur suwun Pak Presiden, ya, Mbak Adinda dan senior saya ini Pak Ayib. Saya lihat tadi kok
Beda banget sama 3 bulan yang lalu. Tambah tua, tambah lemes. Bisa. Ternyata harus kena BPH ya. Operasi prostat. Insya Allah sehat lagi Pak. Sudah waktunya estafet. Ya. Nanti Pak Arif aja kita umumkan ya. Arif ketua dari penasehat, nanti ketuanya kita remaja. Ya. Ikhlas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.